tahap proses pembangunan zona integritas. Doa kami untuk Bapak di sana beserta tim, semoga sehat selalu, semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, wabil khusus di masa pandemi COVID-19. Juga yang kami hormati tim penilai internal, ada Ibu Neni, selamat siang Ibu. Salam dari kami semua jajaran. Terima kasih masih terus membimbing kami dan doa kami untuk Ibu beserta tim senantiasa sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bersama-sama dengan kita di sini ada jajaran kami, para punggawa, punakawan, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Lapas Cilegon. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tentu saja memberikan kami izin untuk memperkenalkan para penggawa kami, khususnya di Lapas Cilegon, Lapas 2 Cilegon. Kita mulai dengan yang di sebelah kiri saya, ada Pak Ketua ZI, Pak Roy Sitorus. Ya. Terima kasih Pak Roy. Berikutnya kita mulai dari yang paling ujung sebelah kiri saya, Pak Zul, silakan Pak. Mohon izin, nama saya Zulkarnain, Koordinator Bidang Pokja, Mengampuh 2 Bidang Pokja. Yang pertama, Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja oleh Bapak Pandi. Terima kasih. Yang kedua, Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik oleh Bapak Ade. Senyum Anda adalah kepuasan bagi kami. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Pak Oki, silakan. Mohon izin, saya memperkenalkan diri. Nama saya Oki Setiawan, Koordinator Bidang Pokja yang mengampu 3 area perubahan. Yang pertama, saya dibantu oleh 1. Manajemen Perubahan Bapak Endi. Perubahan adalah keniscayaan. Yang kedua, penataan tata laksana Bapak Panji. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia Bapak Kiki. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Oki. Selanjutnya ada Pak Mario. Silakan Pak Mario. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sumario, Ketua Pokja Pengawasan. Indra waspada, cepat bertindak. Indra waspada, cepat bertindak. Terima kasih. Ya. Terakhir ada dukungan generik untuk pelaksanaan teknis pembangunan zona integritas. Ada Pak Roland, silakan Pak Roland. Mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Roland, saya bidang persepsi korupsi dan bidang kualitas pelayanan hukum. Terima kasih rekan-rekan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami akan memulai paparan dalam 20 menit ke depan. Mudah-mudahan waktu yang disediakan adalah waktu yang tepat bagi kami untuk memaparkan seluruh kegiatan pembangunan zona integritas. Walau kami yakin tidak akan seluruhnya bisa kami paparkan dengan durasi waktu 20 menit. Pada awal pembangunan zona integritas Lapas Kelas 2A Cilegon, sudah kami awali dengan deklarasi janji kinerja yang dirangkai dengan pencanangan komitmen bersama untuk pembangunan zona integritas, melibatkan stakeholder, Forkopimda, dan stakeholder yang lain. Alhamdulillah pada saat apel deklarasi, Bapak Wali Kota bertindak selaku pembina apel. Ini satu energi yang luar biasa bagi kami, memulai langkah pembangunan zona integritas. Dalam proses selanjutnya, tentu saja ada kegiatan yang kita namakan dengan internalisasi.
Internalisasi yang kami laksanakan sederhana namun berkualitas melalui media apel. Yang paling penting, walau apel tidak populer, walau apel adalah bukan sesuatu yang bombastis, tetapi apel sangat menentukan sekali sebagai media penyampaian informasi, internalisasi, sosialisasi, dan lain sebagainya. 6 area perubahan menjadi concern kami. Dalam internalisasi, semua diharapkan dapat memahami apa itu tentang pembangunan zona integritas. Bapak dan Ibu TPN serta TPI yang kami hormati, pada perjalanannya di awal pergerakan, manajemen perubahan dengan sasaran utama adalah revolusi mental, membangun budaya kerja, meninggalkan kultur kerja yang lama. Revolusi mental adalah menjadi salah satu concern di dalam manajemen perubahan. Tentu saja ini sangat berdampak positif. Kenapa? Karena pada saat yang sama kami share, kami beranikan diri untuk mempublikasikan, kami beranikan diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa seluruh layanan kami adalah gratis. Ini sebagai pertanda bahwa revolusi mental kita sudah siap. Dengan kata lain, pada saat yang sama, kita sedang mengundang keterlibatan publik, khususnya masyarakat, dalam hal kontrol pelaksanaan pembangunan zona integritas. Ini menjadi ranahnya manajemen perubahan. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, pada sektor atau 6 area perubahan yang lainnya adalah penataan tata laksana. Kami konsen dengan inventarisasi seluruh layanan yang masih atau belum ada SOP-nya, belum ada alur yang jelasnya, belum ada ketentuan main dalam tanda kutip sehingga ada kepastian bagi pengguna layanan. Lalu kemudian kami juga masih berusaha untuk lebih memperbaiki tata laksanaan dalam pengelolaan sistem kinerja yang didukung oleh IT untuk menjamin percepatan, untuk menjamin kejelasan, dan untuk menjamin standar ukur kinerja yang kami laksanakan. Bapak Ibu TPN yang kami hormati, penataan tata laksana adalah menjadi kata kunci ketika memang kami harus membangun pengelolaan manajemen kinerja, utamanya dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dengan stakeholder, misalkan salah satunya. Sebut saja stakeholder kami, mitra kerja kami adalah Kementerian Keuangan. Kami menggunakan Sakti, kami menggunakan Omspan. Untuk apa? Untuk transparansi. Untuk apa? Untuk kejelasan, dan untuk apa? Untuk kecepatan tentunya. Dalam hal teknis, Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, kami terus bergerak membangun sistem, walau tidak dalam bentuk sistem yang baru, memanfaatkan teknologi informasi. Kami menggunakan Google Spreadsheet. Dengan kata lain, linknya akan kami sebar kepada aparat penegak hukum yang ada di lingkungan Cilegon. Wilayah hukum pengadilan negeri kami adalah wilayah hukum pengadilan negeri Serang, karena di Cilegon kami informasikan belum terdapat pengadilan negeri. Kenapa ini? Karena persoalan yang kerap kali mengemuka di internal kami yang berkaitan dengan APH adalah persoalan overstaying, atau dalam bahasa sederhana bisa kami sampaikan kelebihan masa penahanan. Ini terus menjadi persoalan yang mengemuka sehingga kami fokuskan penanganannya, percepatannya dengan membangun satu link khusus yang kita sudah laksanakan, kita share kepada aparat penegak hukum, dan hasilnya adalah zero overstaying. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, tentu saja bergerak di area perubahan yang lain adalah penataan sistem manajemen SDM. Ini menjadi bagian yang sangat penting, karena bagaimanapun juga roda organisasi bergeraknya pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kompetensi yang ada di lingkungan Lapas Kelas 2A Cilegon. Kami mengelola data kepegawaian yang jelas, kami memberikan informasi data kepegawaian yang jelas. Bagaimana caranya? Pegawai atau jajaran cukup mengakses link yang dikirim oleh bagian kepegawaian, sama dengan yang saya jelaskan di muka, kita dengan menggunakan Google Spreadsheet. Dari situ, ketika pegawai akan butuh informasi apapun, tinggal buka linknya dan sudah tersedia seluruh datanya, tidak bersifat rahasia dan tidak bersifat tertutup. Semua transparan, semua terbuka.
Ini sebagai bentuk pelayanan kami internal juga kepada jajaran dalam hal penataan sistem manajemen. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, SDM masih menjadi salah satu concern kami dalam salah satu 6 area perubahan dalam pembangunan zona integritas. Tentu saja harus ada reward, harus ada punishment dalam kerangka penerapan kinerja. 2 dimensi ini menjadi tolak ukur kami. Alhamdulillah, berdekat, kerjasama yang berdasarkan penilaian tertentu dengan kriteria tertentu dengan melibatkan tim. Sampai dengan hari ini kami sudah memberikan sertifikat atau piagam penghargaan kepada jajaran kurang lebih sekitar 9 orang. 9 orang sampai dengan bulan ini kami sudah berikan penghargaan sebagai role model tentunya, sebagai contoh yang baik untuk pegawai-pegawai yang lain, maka kami berikan piagam penghargaan. Lalu kemudian sebaliknya, terhadap petugas yang buruk kinerja, melanggar disiplin, melanggar kode etik dan lain sebagainya, tentu saja tak ayal lagi pasti kami berikan punishment. Ini sebuah kepastian yang kami jamin bahwa kita berkomitmen. Yang baik kita hargai, yang buruk akan kita beri punishment. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, pada sistem manajemen SDM, masih saya akan berbicara di sini karena bagaimanapun juga berhasilnya pembangunan zona integritas akan ditentukan oleh juga kompetensi SDM yang ada. Transfer informasi, transfer pengetahuan, transfer keterampilan itu sangat penting untuk meningkatkan kompetensi. In-house training menjadi jawaban bagi kami untuk melaksanakan itu semua. Ini bagian dari kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan satu programnya Corporate University. Bagaimana caranya? Kami mengundang teman-teman atau rekan-rekan yang sudah mengikuti diklat, FGD dan lain sebagainya. Ada rekan-rekan petugas yang punya kemampuan khusus, kemampuan lebih, transfer pengetahuan melalui in-house training. Cepat, murah, bahkan relatif tidak ada biaya di situ. In-house training adalah jawaban untuk kompetensi pegawai. Tentu saja ada upaya-upaya lain yang masih kami akan terus gelorakan. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, efektivitas dan efisiensi pegawai menjadi persoalan yang harus menjadi concern kami. Ada analisis beban jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah satu standar yang harus kita perhitungkan. Bagaimana setelah kami mitigasi, setelah kami mapping kekuatan yang ada dengan penilaian risiko yang ada di dalamnya, tentu saja serangkaian proses untuk menentukan analisis jabatan dan analisis beban kerja kami laksanakan diawali dengan proses asesmen yang produk akhirnya, output akhirnya adalah kompetensi jabatan. Bapak dan Ibu tim penilai serta tim TPI yang kami hormati, pada 6 area perubahan yang lainnya, peningkatan akuntabilitas kinerja. Tim bergerak untuk menginternalisasi sekaligus mensosialisasikan apa yang menjadi indikator kinerja utama. Kenapa IKU? Kenapa indikator kinerja utama? Karena memang seluruh sasaran kinerja kita, seluruh kinerja kita, seluruh capaian hasil kita itu tidak akan bisa keluar dari indikator kinerja utama yang merupakan inline menjadi kebijakan pusat, sebut saja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lalu kemudian di breakdown ke divisi pemasyarakatan, dalam hal ini kantor wilayah, lalu kemudian menjadi pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis, dan kami adalah salah satu pemangku indikator kinerja utama. Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa sesuai dengan apa yang menjadi target sasaran, sesuai apa yang menjadi indikator, nilai kami sebagaimana dengan hormat kami tampilkan di slide, dalam posisi angka yang alhamdulillah menggembirakan. Bapak Ibu TPN yang kami hormati, pada peningkatan akuntabilitas kinerja yang lain, sektor yang akan kami terus dorong adalah peningkatan kinerja keuangan. IKPA menjadi salah satu indikator penting bagi kami. Terus didorong dengan 13 indikatornya. Dapat kami laporkan dengan segala hormat bahwa ada peningkatan, dengan bangga kami sampaikan IKPA kami di 2019
86,58, namun dengan peningkatan akuntabilitas kinerja melalui pembangunan zona integritas, alhamdulillah sampai dengan hari ini di Oktober 2020 mencapai angka 95,52%. Tentu hingga akhir tahun sangat kami harapkan dan sangat memungkinkan akan adanya peningkatan. Tentu saja ini berkontribusi positif kepada kinerja penganggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, pada sektor area penguatan pengawasan, area perubahan ini luar biasa menjadi konsen bagi kami karena serangkaian pelayanan yang sudah kami bangun, serangkaian sosialisasi yang sudah kami laksanakan, serangkaian peraturan yang sudah kami desain sedemikian rupa melalui SOP itu tanpa akan ada kejelasan dengan tanpa melibatkan sektor pengawasan. Pengawasan dilaksanakan oleh tim yang kita bangun melalui proses tentunya. Ada sektor-sektor tertentu yang menurut hemat kami bahwa memang kita harus laksanakan. Pengawasan ini harus melibatkan masyarakat. Pengawasan ini harus melibatkan stakeholder. Pengawasan ini harus melibatkan pengguna layanan. Kenapa? Karena dari sana kita bisa dapat menerima masukan-masukan, dari sana kita dapat menerima keluhan-keluhan, dari sana kita menerima saran dan informasi yang penting untuk peningkatan pelayanan. Pengawasan konsen dalam hal ini. Bagaimana caranya? Kami membentuk grup Dumas yang nanti akan kita jelaskan pada bagian akhir. Tentu kanal-kanal yang lain untuk memudahkan pengawasan, kita sediakan ruang-ruang saluran-saluran seperti halnya di sosial media, ada Facebook, ada Instagram, dan lain sebagainya. Juga kami sediakan email. Tak kalah penting, kami juga menyediakan nomor layanan pengaduan yang sudah kami pastikan akan selalu online selama 24 jam, aktif selama 24 jam, walau harus kami beritahukan pada jam-jam tertentu mungkin tidak mendapat respon, sebut saja di tengah malam, dini hari, dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan pertama, kami pastikan operator kami segera menghubungi balik untuk mengkomunikasikan yang tertunda karena memang tidak mendapat respon di waktu-waktu tertentu. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, pengawasan. Dengan bangga, dengan segala kerendahan hati tentunya kami sampaikan bahwa dalam aplikasi Elapor nihil. Tentu saja ini bukan sesuatu yang membuat kami terlena. Kenapa? Karena ini adalah bukan indikator kesempurnaan. Keluhan-keluhan ada. Seperti yang kami dikatakan di muka, bahwa dalam kanal-kanal yang lain tentu ada interaksi, tentu ada dinamika. Di situ ada keluhan. Tetapi itulah kami katakan efektifnya kanal-kanal pengaduan yang lalu kemudian meminimalisir persoalan-persoalan gap antara kami yang memberikan layanan dengan pengguna layanan. Oleh karenanya, ini semua dapat dilaksanakan dengan cepat. 0813493558 adalah nomor pengaduan kami. Ini yang bisa bergerak dengan cepat, menindaklanjuti apapun pengaduannya, apapun informasi, apapun keluhannya. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, pada sektor pengawasan yang lain, yang secara real kami lakukan adalah, seperti yang Bapak Ibu lihat, kami menggunakan belanja layanan. Bahasa familiar mungkin yang lebih kita kenal dengan belusukan. Dari sini teman-teman di pengawasan turun langsung ke lapangan untuk bagaimana menggali persoalan-persoalan yang ada, untuk bagaimana mendapatkan hal-hal yang perlu kami perbaiki untuk kemudian segera ditindaklanjuti. Inilah yang kami dapat katakan belanja pelayanan. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, pada sektor lain, peningkatan kualitas pelayanan publik. Inilah yang lalu kemudian menjadi konsen ukuran kami bahwa apakah yang sudah kita lakukan ini berbuah kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentu saja pada sektor ini sangat menjadi standar. Sejauh apa yang sudah kami lakukan, ini adalah fokus destinasi terakhirnya adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya, tentu saja pada sisi before dan after dapat kami katakan bahwa informasi sebelumnya tidak sebegitu terbuka, tidak sebegitu terang, tetapi dengan kinerja berkaitan dengan manajemen perubahan yang terus bergerak, maka akan ada peningkatan di sektor pelayanan publik. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, yang
dapat kami katakan bahwa pelayanan kami dalam pelayanan publik itu tidak terbatas secara kolektif kolegial. Kami terus bergerak bahkan secara personal. Dengan hormat kami sampaikan pada slide ada chat personal, itu menunjukkan bahwa kami tak hanya kolektif kolegial, secara personal terus melayani, tidak terbatas waktu. Ini adalah satu yang luar biasa yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lain, Bapak, Ibu, tim TPN, serta TPI yang kami hormati, dapat dilihat dari perbaikan-perbaikan pelayanan, pengadaan pelayanan yang sebelumnya mungkin tidak ada. Saya akan cerita khusus pada bagian pelayanan publik yang menjadi inovasi kami, drive-thru. Nanti saya akan bercerita pada bagian akhir karena ini kami rangkum sebagai sebuah inovasi. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, inovasi-inovasi seluruhan layanan ini adalah untuk mendongkrak persepsi, untuk mendongkrak indeks kepuasan masyarakat. Kalau Bapak dan Ibu tim lihat ada fluktuatif di situ, tentu saja ini karena pengaruh dari pandemi COVID dengan tidak bermaksud membela diri, realnya memang demikian. Ada beberapa standar layanan yang kami hentikan karena berkaitan dengan pandemi COVID. Tentu saja ini berdampak kepada survei. Tentu saja ini berdampak kepada bagaimana kami berupaya atau mendulang survei dari masyarakat karena memang variabel pelayanan yang tidak kami berikan tentu saja ini menyebabkan grafik survei kita hasil indeks persepsi korupsi dan indikator kepuasan masyarakat menjadi menurun. Nanti akan kami terangkan bagaimana lalu kemudian di akhir meningkat. Bapak Ibu TPN yang kami hormati pada inovasi layanan. Ya. Tak hanya membangun sesuatu yang baru, mengembangkan adalah juga lebih baik bagi kami. Sudah berjalan di sini perpustakaan keliling. Tentu bukan sesuatu yang menarik bagi Bapak dan Ibu mendengar kata perpustakaan di lapas dan rutan, karena hampir dipastikan ada. Tetapi kami tampilkan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Mobil pintar yang datang langsung ke tengah-tengah mereka. Tidak sekedar sebuah simbol, kenyataannya memang kami diuntungkan oleh konstruksi, sehingga kami bekerja sama dengan perpustakaan daerah, mobil pintar masuk ke dalam dan berada di tengah-tengah mereka. Luar biasa, saya sangat tertarik untuk mengembangkan ini, dan ini menjadi inovasi kami. Inovasi yang lain Bapak dan Ibu TPI, TPN yang kami hormati adalah Gegana Pedes. Gegana Pedes ini saya artikan gerakan warga binaan peduli kesehatan. Sederhana, simpel, sangat mudah dimengerti, tetapi menjadi sesuatu yang kami inovasikan, yang kami unggulkan. Kenapa? Karena dapat mengatasi keterbatasan pelayanan medis. Dengan hormat kami sampaikan, bukan keluhan, sekali lagi, dokter kami hanya satu. Perawat kami hanya satu, untuk menangani tidak kurang dari 1.229 per hari ini. Nah, Gegana Pedes adalah jawaban untuk lebih meningkatkan pelayanan medis. Melibatkan mereka dengan satu kegiatan utama adalah kader kesehatan yang kita bina dari mereka sendiri. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, produk unggulan layanan kami yang lain adalah Dumas. Tidak populer, tidak bombastis, tetapi keberanian adalah sebuah hal yang berbeda yang kami tampilkan, membangun grup Dumas di dalam sebuah komunitas. Sebut saja kami memaksimalkan sosial media WhatsApp. Kami rangkum, kami inventarisir seluruh keterlibatan para pengguna layanan masyarakat tergabung dalam grup Dumas. Langkah berani di sini, kenapa? Karena pada saat yang sama kita harus berani memberikan jawaban yang cepat. Pada saat yang sama kami harus berani memberikan langkah yang cepat, respon yang cepat. Ini adalah konsekuensi logis. Ketika saya tanya dengan teman-teman, kalian berani luar biasa, dan ini adalah semangat yang luar biasa yang kami dapat kami tampilkan. Hingga saya memandangnya inilah sebuah inovasi. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, Dumas yang saya sebut tadi adalah kata kuncinya respon cepat. Ini adalah muka kita yang kita tampilkan kepada masyarakat. Ini adalah profil kita yang kita tampilkan kepada masyarakat. Mereka mengeluh, segera layani. Mereka menyarankan, segera kita tindak lanjuti. Mereka menanyakan, segera kita jawab. Respon cepat. Ini membutuhkan konsentrasi yang lebih, ini membutuhkan waktu yang lebih, membutuhkan apapun yang bersifat pribadi, pada akhirnya tergabung di dalam Dumas. Tentu saja dengan memilah karakteristik mana yang dapat kami laksanakan, yang dalam batas-batas kewajaran. Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati, pada Dumas, kami harus berani tampilkan ketika mengusulkan. Contoh kecil saja yang dapat kami tampilkan dengan bangga, bahwa masyarakat meminta
disediakannya tempat wudhu. Lalu kemudian berjuang kita untuk menyediakannya. Lalu kemudian kami foto, lalu kemudian kami tunjukkan kepada mereka. Apa yang membanggakan kami, mereka berucap terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tindak lanjut adalah bentuk konkret, tindak nyata adalah komitmen kami untuk menyelesaikan pengaduan. Saya menjanjikan untuk menampilkan sebuah layanan inovasi yang ketika saya akan menyoal kunjungan online, mungkin tak lagi asing bagi Bapak dan Ibu. Ini dijumpai di semua tempat, tetapi kami keluar dari zona nyaman. Semangat teman-teman berdasarkan usulan dari pengguna layanan juga untuk tidak hanya sekedar kunjungan online. Apa itu? Drive-thru. Kunjungan drive-thru. Dengan hormat kami tidak akan menjelaskan apa itu drive-thru, mungkin sudah ada dalam bayangan dan benak pikiran Bapak dan Ibu bagaimana konsep drive-thru yang sudah sering kali kita jumpai di masyarakat. Ini juga sama. Formatnya adalah sama. Kunjungan drive-thru, kunjungan cepat yang kami laksanakan karena memang sudah dalam penggalian nilai-nilai berproses. Kami mengundang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten, kami mengundang Biro Pusat Statistik, kami mengundang BPKP untuk apa? Untuk lalu kemudian mendapat masukan, apakah layanan ini ketika kita berikan memenuhi standar? Ya, maka dari situlah kami layangkan, kami jelmakan sebuah pelayanan kunjungan yang kita namakan dengan drive-thru. Dengan hormat Bapak dan Ibu mungkin bisa searching atau bisa browsing di mesin pencarian YouTube kami sudah kami tampilkan, sosial media juga sudah kami tampilkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang lain berkaitan dengan kunjungan online sebagai jawaban atas pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu tidak akan menarik ketika kami bercerita tentang kunjungan online. Tapi sesuatu kami tampilkan berbeda. Apa itu? Konduksi. Kunjungan online khusus edukasi. Sebuah langkah berani, sebuah langkah luar biasa. Kenapa? Kami selenggarakan di hari libur. Kami sediakan waktu berlebih dan ternyata jajaran siap. Nah, yang demikian inilah yang lalu kemudian kita katakan berlebih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terakhir kami ingin sampaikan bahwa komitmen bersama kami di dalam melaksanakan pembangunan zona integritas terukur dari bagaimana kesiapan revolusi mental. Satu hal yang kami ingin tampilkan kepada Bapak Ibu adalah bahwa rekan-rekan luar biasa ketika saya tanya, kalau ada media sosialisasi, ada media informasi, hanya kita tempel di internal kantor, saya akan mau tanya kepada kalian semua, beranikah kita keluar dari zona nyaman? Beranikah kita keluar dari zona aman? Yang saya maksud, beranikah kita bergerak keluar? Tidak hanya sekedar di dalam kantor, itu terlalu mainstream. Apa itu Pak? Pasang sosialisasi ini di luar di tempat umum. Saya tanya, bagaimana kalian siap? Jawaban yang sangat mencengangkan bagi saya. Siap Pak, Alhamdulillah. Saya bilang ini berarti revolusi mental kami sudah berhasil dan bismillah kita. Nah, saat yang sama kami sedang mengibarkan bendera perang kepada masyarakat bahwa silahkan kontrol kami, silahkan kritik kami, dan segera kami akan perbaiki kinerja kami. Demikian Bapak dan Ibu TPN yang kami hormati. Maaf, saya harus jelaskan, mungkin akan sedikit menyisakan pertanyaan, di mana itu ditempel? Di rumah makan ayam Cianjur, maaf, bukan endorse. Sekali lagi, kami harus menyebutnya di rumah makan ayam Cianjur yang luar biasa ramai di sana. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sudah siang, teman-teman. Sebelum saya undur diri dari paparan ini, saya minta semangatnya. Luar biasa, saya nervous di depan bapak-bapak yang memang sudah membidangi ini lama, sudah ahlinya. Ya, saya minta semangatnya semuanya dari teman-teman semuanya. Ya. Siang hari kita buat suasana ini menjadi pagi hari. Ya. Salam integritas. Salam integritas. WBK. Bapak Ibu TPN, terima kasih rekan-rekan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu TPN dan TPI yang kami hormati, di bagian akhir izinkan kami untuk closing statement bahwa harapan terbesar kami adalah mendapat pembinaan arahan dan petunjuk dari Bapak dan Ibu yang kami yakini sudah kapabilitas dalam bidang ini, dan tentu saja apa yang kami sampaikan barangkali belum maksimal, barangkali masih jauh dari yang diharapkan, tapi satu yang bisa Bapak Ibu pegang, bahwa kami punya semangat dan komitmen bersama untuk terus bergerak di pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Kalapas atas penjelasan dan paparan serta semangatnya ya tadi di Lapas Cilegon luar biasa, memang terdapat banyak beberapa inovasi ya atau perubahan-perubahan yang selama ini untuk perbaikan kinerja di situ tujuannya. Tadi ada beberapa inovasi yang pertama tadi ada layanan kunjungan drive-thru. Nah, di sini tentunya ada kunjungan singkat. Nah, ini dicetuskan berdasarkan ide-idenya ini berdasarkan apa, Pak? Apakah karena pandemi COVID ini atau memang dari dulu sudah ada, Pak, program kunjungan drive-thru ini untuk menjembatani hal apa inovasi drive-thru ini? Terima kasih Bapak. Kami jawab, sementara saya jelaskan secara singkat. Nanti pada bagian lain teman-teman bisa menambahkan semuanya. Drive-thru adalah satu jawaban dari pandemi COVID-19 yang kami dapatkan idenya, kami inspirasi dari tuntutan masyarakat. Dengan tidak bermaksud menilai keinginan masyarakat yang berlebih. Pada saat kita gelar kunjungan online, mereka masih mengadu, masih mengeluh, Pak kok cuma sekedar kunjungan online, Pak kok kami bosen ya dengan kunjungan online ini Pak, bisa nggak kami bertemu, bisa nggak kami ingin berjumpa. Nah, ini yang lalu kemudian menggerakkan kita untuk berpikir bagaimana menjawab persoalan yang dibutuhkan ini. Bagaimana kita bisa memberikan simbol bahwa negara tetap hadir untuk kepentingan mereka, maka tercetuslah ide untuk kunjungan drive-thru. Jaminan protokol COVID kesehatan bisa dilaksanakan karena bagaimanapun juga drive-thru tidak bersentuhan langsung secara fisik, jarak aman, mereka tidak bertemu secara fisik, tetapi bisa berkomunikasi langsung. Bahkan kami ini diuntungkan oleh konstruksi, artinya drive-thru benar-benar dilaksanakan secara drive-thru, tidak sekedar istilah. Nah, kami menggunakan satu kendaraan Lagon Moda untuk memfasilitasi masyarakat atau pengguna layanan yang kebetulan tidak membawa kendaraan sendiri atau dengan kendaraan umum. Dan untuk diketahui bahwa area Lapas Cilegon lumayan luas dengan kontur tanah yang berbukit, artinya memang kebutuhan kendaraan ini sangat dibutuhkan. Seperti itu, modifikasi kendaraan yang kendaraan tua tetapi masih layak pakai, ya kita modifikasi, kita bangun, kita desain sedemikian rupa sehingga bermanfaat. Itulah drive-thru yang kami maksud, Bapak. Oke, nah di situ sudah ada mekanisme yang jelas belum Pak, ada SOP-nya? Karena kan memang berbeda itu. Proses pengajuan untuk kunjungan itu pun berbeda dengan pengajuan kunjungan yang biasanya. Nah, kemudian juga bagaimana Bapak memitigasi resiko, Pak, tingkat keamanannya, karena memang diizinkan membawa kendaraan sendiri ya, untuk mengunjungi WBB atau anggota keluarganya yang ada di Lapas Cilegon ini. Ini seperti apa, Pak? Sistem pengawasannya juga, kemudian sistem manajemen tata laksananya, bagaimana prosedurnya. Terima kasih Bapak. SOP sudah kami buat tentunya sebagai bagian dari keteraturan pelayanan. SOP kunjungan drive-thru berbeda dengan kunjungan online. SOP kunjungan drive-thru berbeda dengan kunjungan konvensional. Itu sudah kami buat bersama dengan tim. Dan ini bagian dari berproses. Sejak awal pun kami mulai ini dengan proses, dengan mitigasi risiko. Karena bagaimanapun juga pandemi COVID menjadi konsen utama, lalu kemudian keamanannya, kunjungan drive-thru relatif lebih menguntungkan kami dalam pelaksanaan pengamanan. Kenapa? Karena pengunjung tidak keluar kemana-mana, tidak melewati gedung 2 kami menyebutnya, karena pada kunjungan konvensional, kalau boleh kami ilustrasikan, pengunjung datang, serangkaian proses pendaftaran dan lain sebagainya, hingga akan bertemu ke dalam itu harus melalui gedung 2, ada P2U. Nah, khusus untuk drive-thru itu tidak dilalui, dengan kata lain adalah menguntungkan dan memudahkan kami dalam hal proses pengamanan. Seperti itu. Alurnya sudah kami tempel di gerbang depan. Di gerbang depan memang ada satu pos yang kita namakan dengan pendaftaran, lalu kemudian ke dalam, kalau mereka membawa makanan dan lain sebagainya, itu yang kita geledah. Orangnya memang tidak kami geledah karena sama sekali dia tidak turun dari kendaraan, dan atau memang dia itu tidak akan bersentuhan ke dalam. Tetapi karena barangnya akan masuk ke dalam, tentu kita lakukan serangkaian proses pemeriksaan. Itu tertuang semua di dalam SOP. Bapak, terima kasih.
barangnya itu diserahkan langsung oleh keluarga kepada WBP, anggota keluarganya, atau melalui penitipan, Pak? Ya, terima kasih Bapak. Melalui penitipan, barang ini diserahkan saat kunjungan drive-thru kepada siapa sudah tercatat dengan jelas, nanti diserahkan. Tidak berhenti sampai di situ. Kami pastikan mereka mendapatkan informasi bahwa barang sudah sampai ke tangan mereka. Bagaimana caranya? Kami foto, lalu kemudian kami kirimkan kepada pengirimnya. Itu mekanisme yang kami tempuh. Jadi tingkat pertanggungjawaban kami yang terakhir adalah mengirimkan foto bahwa barang itu sesuai dengan yang dikirimkan, sudah diterima oleh anggota keluarganya yang ada di dalam, Bapak. Itu Pak, di tempat drive-thru itu memang itu tertutup ya Pak, dibatasi kaca atau masih ada jeruji Pak di situ. Jadi ada celah-celah untuk memasukkan suatu barang dari luar ke dalam, atau benar-benar sudah tertutup kaca atau minimal yang tidak bersekat gitu Pak, tidak bercelah di situ. Izin apa kami boleh share screen lagi Bapak biar lebih Bapak ada gambaran dapat kami jelaskan Bapak. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Yang tadi itu yang drive-thru ke bawah lagi ya. Atas kayaknya. Ya, ini juga ada, di atas juga ada. Ya, ini saja. Ya. Bapak dan Ibu pada tampilan slide di kolom picture yang tadi. Yang tadi ada mobilnya Pak. Ya, betul Bapak ya. Ini adalah gambaran sedikit yang dua ini yang kami arahkan kursor ke sana. Ini adalah sebuah jendela yang kita desain sedemikian rupa. Ada, kalau kita pernah masuk zaman dulu, ada wartel, ada kamar bicara umum KBU, itu kita desain seperti itu untuk membatasi dengan yang lainnya saja. Nah itu tuh kita desain sedemikian rupa, ada meja di bagian luar dan dalam sama. Jaraknya berarti tidak kurang dari 1 meter. Dan untuk memastikan tidak ada kontak dan tidak ada penyelundupan barang, itu semua ada teralisnya. Lalu kemudian kami lapisi dengan kawat ornames yang sangat halus sekali. Yang sangat halus sekali itu sebagai penyekat. Kenapa itu kami pilih? Supaya suara ini tidak kabur, supaya suara tetap terdengar dengan jelas. Nah, dapat Bapak dan Ibu lihat pada bagian kunjungan drive-thru ini yang terakhir, yang kami arahkan dengan kursor. Nah, seperti itulah. Jadi komunikasi benar-benar berjalan, itu sudah ada komunikasi di antara mereka. Jika mereka menitipkan barang, tentu sudah dikirim. Barang kami titipkannya kepada petugas, kan seperti itulah. Itu gambaran singkat Bapak dan Ibu. Yang pada bagian akhir yang diteralis ada sambil duduk, memang satu loket kami sediakan untuk difabel Bapak. Ini yang ditunjuk dengan kursor. Ini kami sediakan khusus untuk difabel karena memang difabel ini spesifik ya, kita berikan tempat yang lebih spesifik lagi karena yang lain kan modelnya sambil berdiri Bapak. Ini bisa sambil duduk dengan kursi roda. Demikian Bapak. Baik, Pak. Itu kacanya nggak bisa dibuka ya Pak ya berarti? Nggak bisa Ibu, nggak bisa, itu udah terkunci. Oke. Baik Pak. Jadi nanti di layanan seperti ini pastikan Pak ya, pengawasannya CCTV ada Pak, ada petugas yang jaga di situ atau seperti apa Pak? Atau dibiarkan begitu saja Pak? Double pengawasan Bapak, izin CCTV sudah dipasang untuk memonitoring pelaksanaan ini dan yang pasti ada petugas kami yang ikut mengawasi di sana. Kalau kebetulan dengan menggunakan Trans Labuan Moda, tentu saja duta layanan ikut di situ dan juga ada driver kami yang ada di situ, itu juga bisa berfungsi sebagai pengawasan. Tetapi yang pasti ada piket pengawasan yang berada di lorong di area itu untuk mengawasi dengan didukung perangkat CCTV. Bapak, demikian. Berapa lama Pak maksimal bisa mengulangi? Dalam SOP kami tentukan 3 menit Bapak. Karena kita sudah pelajari dari pada saat uji petik lapangan ini akan kita berlakukan produk layanan ini, kami lakukan serangkaian penggalian data dari sejumlah yang ada, kira-kira sudah kami hitung dari 70 orang per harinya itu ya kami batasi untuk 3 menit per orangnya. Kita sudah tersedia dari keseluruhan loket layanan sebanyak 6 loket. Seperti itu Bapak. Jadi bertemu jangka waktunya hanya 3 menit Pak? 3 menit Bapak, 3 menit.
karena antrian dan lain sebagainya, lalu kemudian juga space tempat yang ada tidak terlalu banyak bisa kami sediakan karena kami memanfaatkan space-space yang ada untuk kegiatan kunjungan drive-thru ini, Bapak. Nah, tanggapannya gimana Pak? Hanya 3 menit itu Pak. Dengan segala hormat kami sampaikan, memang selalu menjadi persoalan kepuasan pelayanan ketika kita sediakan waktu seperti itu. Izin dengan hormat kami sampaikan, ini kan jawaban dari kunjungan online yang tidak puas. Ada yang berterima kasih. Setelah kami berikan layanan kunjungan drive-thru, ternyata memang waktunya juga kurang panjang. Sudah kami informasikan penjelasan, sangat ingin kami berikan keleluasan waktu, tetapi persoalannya adalah ketika kita harus mengelola waktu yang tersedia, kita harus memberikan ruang juga kepada yang lain, maka dibatasi waktu 3 menit. Dengan catatan, kami informasikan juga bahwa segala sesuatu yang kami bangun secara peraturan ini kan bukan dogmatis. Ketika memang tidak ada pengunjung yang lain atau longgar tempatnya, kenapa kita tidak berikan space waktu yang lebih lama, tentu dengan batasan kewajaran. Misalkan menjadi 5 menit dan lain sebagainya. Tentu saja diharapkan ini bukan sebuah penyimpangan, tetapi ini kami sampaikan secara terbuka kepada seluruh pengguna layanan yang lainnya. Tetapi pun demikian, ketika memang pengunjung banyak dan lain sebagainya, sehingga menjadi kepadatan antrian, tentu saja mungkin tidak 3 menit lagi, menjadi hanya 1,5 menit, misalkan seperti itu. Tetapi sejauh ini berjalan normal, tidak kurang dari 3 menit, bahkan seperti yang saya kemukakan tadi, pada waktu-waktu tertentu ini berjalan bisa lebih. Tentu SOP seperti yang kami sampaikan di bagian awal tadi pada saat kami memberikan paparan tentang tata laksana, ini akan terus berkembang sesuai dengan keadaan. Terus kami pelajari, jika mungkin ada perubahan tetap akan kami rubah sesuai dengan apa yang menjadi standar pelayanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan masyarakat, Bapak. Baik Pak. Silakan. Izin Pak menyambung terkait pengawasan terhadap petugas yang memberikan layanan tadi, misalkan terhadap yang memberikan layanan drive-thru tadi yang menemani ini seperti apa Pak? Karena kan sebenarnya rentan juga ya Pak ya, terdapat resiko di situ, terutama ketika misalkan tadi pengunjungnya tidak begitu banyak, lalu bisa ditambahkan waktu misalkan. Nah, untuk memastikan, meyakinkan bahwa petugas-petugas di lapangan ini telah tetap mengikuti SOP tanpa adanya gratifikasi dan penyimpangan dan lain sebagainya, ini seperti apa? Karena kan kita tahu ya di lapas ini salah satu yang beresiko seperti itu. Terima kasih Ibu. Dengan hormat kami sampaikan di muka. Pekerjaan manajemen perubahan adalah bagaimana kita merevolusi mental. Bagaimana kita berani menginformasikan segala sesuatu yang menjadi pelayanan kepada masyarakat. Gratis adalah kata kunci. Gratis adalah satu ketegasan bahwa ketika ada petugas kami yang bermain-main dengan pungli, ada petugas kami yang bermain-main dengan gratifikasi, bermain-main dengan rayuan, bermain-main dengan janji, tentu masyarakat sudah punya batasan tertentu bahwa memang pelayanan, standar pelayanan yang kami berikan itu seluruhnya gratis, termasuk drive-thru ini. Sebelum launching, sebelum ini dilaksanakan, ini sudah kami share dulu seterang-terangnya dengan komunikasi yang tidak terbatas menanyakan apakah ini berbayar atau tidak dan lain sebagainya. Ini harapan terbesar kami adalah kontrol. Sehingga petugas kami tidak melakukan itu karena memang masyarakat sudah tahu. Seperti itu, Ibu. Oke. Izin, ya. Lanjut, Mbak. Secara sistem gitu ada nggak ya Pak strategi misalkan pengaduan yang anonim gitu. Kalau tadi kan seperti yang dijelaskan terdapat inovasi berupa pengaduan tadi ya Pak ya, pengaduan yang by WA, ada grup pengaduan atau Dumas grup layanan pengaduan tadi. Tapi itu kan ada identitas dari pelapornya nih Pak misalkan. Nah, kalau misalkan pelapornya ini takut untuk melapor, ini adakah mekanisme-mekanisme tertentu atau yang secara tersistem yang menunjukkan anonimitas. Jadi laporan tanpa nama seperti itu. Kami bangun tim pelayanan pengaduan dengan satu kesepakatan bersama. Informasi sekecil apapun tindak lanjuti. Informasi sekecil apapun. Informasi apapun tindak lanjuti. Itu menjadi kata kunci kami. Ini berarti menjawab bahwa siapapun dia yang punya identitas maupun tidak punya identitas tetap ditindaklanjuti.
apalagi yang punya identitas, dengan memiliki identitas, yang tidak pun kami layani. Karena apa? Bukan persoalan siapa yang melapor, tetapi apa yang dilaporkan. Bukan persoalan siapa yang mengadu, tetapi apa yang diadukan. Ini menjadi concern kami. Kami ada tim khusus untuk tim pelayanan pengaduan. Demikian, Ibu. Iya, baik. Kalau pengaduannya biasanya tentang apa ya, Pak ya? Tadi kan kalau tidak salah saya baca terkait sarana prasarana seperti itu. Kalau terkait dengan penyimpangan petugas misalkan, atau ada pungli atau yang lain gitu, pernah ada pengaduan seperti itu nggak, Pak? Sejauh ini tercatat belum, Ibu. Sejauh ini tercatat belum. Sejauh ini pengaduan yang mungkin bias arti lebih kepada keluhan dan lain sebagainya. Pengaduan-pengaduan seperti itu belum kami terima dan mudah-mudahan tidak akan pernah kami terima. Terima kasih, Ibu. Baik Pak. Melanjutkan Pak. Tadi memang perlu adanya sistem ya Pak, sistem untuk mengantisipasi. Mungkin nanti di kedepannya mungkin ada celah-celah, masih ada celah-celah perbaikan Pak di situ. Mungkin Bapak bisa memasang timer Pak di situ, di mana masyarakat ataupun warga yang mengunjungi itu bisa saling melihat bahwa satu keluarga atau satu pengunjung yang sedang mengunjungi WBP ini bisa terlihat Pak timernya, seluruh antrian itu bisa terlihat. Misalnya ketika Bapak mengaplikasikan fleksibilitas, tadi pada hari ini 3 menit, oke 3 menit timer berjalan, sehingga masyarakat yang di situ bisa melihat semua Pak. Ketika itu 3 menit sudah selesai, maka seharusnya sudah berpindah. Jadi salah satu mungkin sistem yang untuk mencegah, salah satunya Bapak bisa, mungkin saran kami mengaplikasikan suatu timer tadi yang bisa dilihat oleh banyak pengunjung di situ. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa Dumasnya itu melalui WA ya Pak ya. Jadi salah satu Pak ya. Itu berarti seluruh keluarga WBP itu tergabung dalam satu grup itu Pak. Kami jawab untuk seluruhnya belum. Tetapi untuk yang sudah berkunjung ke sini atau yang belum yang berminat ingin masuk, itu kami masukkan. Sejauh ini belum secara keseluruhan. Sebut saja kalau isi sekarang ini adalah 1.229, itu belum 1.229 masuk semuanya ke sini. Ya, seperti itu Bapak. Ya, Pak. Jadi memang tadi kalau misalnya itu teraplikasi Pak. Jadi seluruh anggota keluarga WBP itu mempunyai satu kanal yang terintegrasi Pak dengan Bapak, dengan Bapak dan tim pengawas. Itu ketika WBP itu menjadi narapidana, menjadi binaan Bapak, anggota keluarganya bisa satu terintegrasi ke dalam suatu sistem. Jadi ketika pengunjung itu yang tadi memanfaatkan drive-thru itu bisa langsung mengadu di situ, terintegrasi dengan langsung Bapak. Pak, misalnya ini yang sederhana adalah ini ada pengunjung yang lewat waktu tetapi didiamkan oleh petugas. Ada indikasi kecurangan di situ. Bapak langsung menindaklanjuti. Nah, mungkin ada konsep ke depannya seperti itu, Pak. Tapi kalau memang melalui WA kan sangat terbatas, Pak. Tadi belum seluruhnya masuk. Nah, mungkin ke depan ada suatu sistem yang bisa mengakomodir hal tersebut, Pak. Jadi mitigasi resikonya terkait penyimpangan bisa ditekan sehingga kami yakin di situ bahwa adanya proses pengamanan pengawasan yang sangat optimum di situ Pak, meskipun pelaksanaannya ya sesuai prosedur. Itu celah-celah inovasi ke depan Pak. Jadi itu hal yang baik Pak di situ. Kemudian lanjut Pak terkait tadi dengan adanya ini ada kunjungan online khusus edukasi. Nah, edukasinya ini di bagian mana Pak? Itu kan di hari Minggu ya Pak ya, di luar waktu kunjungan kerja yang biasanya. Nah itu apakah di situ ada gathering, ada waktu khusus keluarga yang mempunyai sanak keluarga, anak istrinya bisa gabung di situ, atau edukasi yang seperti apa Pak di situ Pak? Izin singkat kami sampaikan, nanti ada Pak Kasih Winadik, kebetulan juga Ketua Pokja Manajemen Perubahan, nanti akan menjelaskan secara rinci. Secara singkat dapat saya jelaskan bahwa kita semua tahu bahwa proses belajar mengajar khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah yang kami tahu adalah berjalan secara daring. Ini sesuatu yang tidak asing bagi kita ketika kita berada di luar, tetapi juga menjadi persoalan tentunya bagi para ayah yang berada di dalam tanda kutip karena mereka sedang menjalani pidana di sini.
Kenapa konduksi? Karena kami hanya sekedar menggunakan istilah yang lalu kemudian kita panjangkan kunjungan online khusus edukasi. Ya, memang kita khususkan untuk itu. Kenapa hari Minggu dipilih? Karena hari Minggu kita sepakati bahwa hari berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, saat itulah kita sediakan waktu untuk melaksanakan kunjungan online. Bukan untuk yang lain-lain, sudah kita batasi aturan mainnya, SOP-nya dan lain sebagainya. Dalam pengawasan juga ada, hanya khusus untuk edukasi kepada anak. Bagaimana ayah menanyakan proses belajar mengajarnya dengan gurunya yang secara daring, apakah barangkali pertanyaannya ada paket data, dapat bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya, itu sudah berkembang di lapangan, itu yang kami laksanakan. Bahwa saat itu ayah terhubung dengan, salah satu yang dapat kami tampilkan, saat itu ayah terhubung dengan anaknya, ayah juga terhubung dengan pihak sekolah yang diwakili oleh gurunya, lalu kemudian video konferensi mengatakan bagaimana perkembangan anak saya Bu dalam pendidikannya. Nah, seperti itulah kira-kira ilustrasi singkat yang dapat kami sampaikan. Bagaimana konduksi ini secara teknis, lalu kemudian menjelma menjadi produk layanan. Kami minta Pak Oki selaku Kasih Binadik, pemangku TUSI dalam hal ini, juga tergabung di dalam koordinator ya perubahan. Monggo silakan Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab tim TPN, Bapak Ibu, yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Kalapas bahwa konduksi terlahir dari bahwa kita kunjungan online untuk saat ini sudah berjalan Senin sampai Kamis, akan tetapi khusus hari Minggu ini di mana kita tim saya mengumpulkan siapa orang tua barangkali yang mempunyai anak yang masih SD atau sekolah, kita koordinasi siapa silakan menggunakan layanan ini. Kita berkoordinasi juga pada ibunya. Kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu tempat di mana keluarga semuanya berkumpul dan mereka bisa saling menanyakan gimana sih kondisi anak saya ketika belajar sudah sampai mana, sehingga orang tua serta gurunya pun bisa, meskipun si orang tua BP di Lapas Cilegon, tapi dia masih bisa mengawasi dan melihat komunikasi terkait edukasi anak-anaknya. Terima kasih. Ya. Bapak dan Ibu, itu yang dengan segala hormat tidaklah berlebihan. Kalau kami katakan bahwa kami melayani yang luar biasa, kenapa di hari libur? Tentu dengan mekanisme tertentu, tentu dengan satu SOP tertentu di situ. Ketika kita bicara kunjungan online, saya bilang dengan Pak Oki, mainstream banget ya. Kalau kita cuma kunjungan online, apa sih yang bisa beda? Apa yang bisa kita hadirkan? Apa sih yang bentuk negara bisa hadirkan mereka dari yang berlebih? Itulah kami jelmakan kunjungan online khusus edukasi yang kita beri nama dengan konduksi. Responnya alhamdulillah positif, responnya sangat baik dari pengguna layanan kami, khususnya warga binaan, pemasyarakatan yang ada di dalam, dan juga keluarganya tentunya. Demikian Bapak dan Ibu. Oke, baik Pak. Karena waktu sangat singkat Pak, lanjut ya Pak ya. Pak, mohon informasinya Pak terkait dengan kapasitas di Lapas Cilegon ini berapa, kemudian juga total WBP yang ada di lapas berapa Pak kira-kira? Kapasitas yang dapat kami sampaikan berdasarkan perhitungan standar WHO 750 orang. Saat ini per hari ini dihuni oleh tidak kurang dari 1.229 orang Bapak. Over kapasitas tentunya. Over kapasitas ya Pak ya. Siap. Bapak. Nah, ini over kapasitas dan juga sebagian besar narapidana atau WBP apa Pak? Narkoba atau umum di sini? Narkoba ya Pak? Dari 1.229, tidak kurang dari 976, kami ulangi, dari 1.229 keseluruhan isi kita, 976 adalah kasus narkotika. Narkoba. Siap. Tapi memang narkoba ya di sini kan. Siap. Kalau boleh kami presentasikan tentu di atas 70%. Hampir 76% Bapak. Siap. Baik Pak, nah di sini ada strategi khusus nggak Pak terkait dengan risiko yang tinggi? Karena kan memang di lapas yang dihuni oleh sebagian besar
narkoba, narapidana narkoba itu tentunya resikonya sangat tinggi di situ. Nah, bagaimana Bapak strateginya memitigasi resiko itu, baik WBP Bapak maupun pegawai Bapak di situ, terkait dengan peredaran narkoba yang ada di lapas ataupun nantinya bisa berhubungan dengan pihak di luar. Nah, itu ada strategi khusus nggak Pak di lapas Cilegon ini? Ya, tentu ini kami laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi keharusan. Pertama kita lakukan tentang mitigasi risiko seperti yang Bapak sampaikan tadi. Sejak awal kedatangan kami di sini, bertepatan dengan awal tahun memang berjalannya pembangunan zona integritas. Ini juga bagian dari kegiatan yang kita laksanakan dalam SPIP tentunya, mitigasi risiko. Persoalan sarana prasarana menjadi persoalan klasik yang memang tidak terlalu menarik untuk diungkapkan dan memang kami tidak konsen kepada itu. Kami coba maksimalkan sumber daya yang ada. Alhamdulillah konstruksi bangunan kami Lapas Cilegon ini lebih representatif untuk pengamanan, lebih representatif untuk pengawasan karena memang konstruksi bangunan yang relatif lebih mudah dalam hal pengawasan. Yang kedua, sadar akan kekurangan personil, kalau boleh kami menyebut angka, bahwa satu regu pengamanan kami di sini ini hanya 6 orang, Pak. Untuk kebutuhan pos atas saja seharusnya ada 6 pos atas. Ada 6 pos atas, itu saja sudah cukup, sebetulnya apa? Sudah kurang cukup sebetulnya. Nah, blok hunian kami ada 3 gedung, itu terdiri dari beberapa blok, 3 gedung ini. Berarti kalau petugas jaga hanya 6, ya mau tidak mau pos atas harus terisi dengan cara silang. Sebut saja kami kurang dapat mengilustrasikan secara jelas karena memang tidak ada foto bangunan. Pos 1 dengan pos 2 misalkan itu silang. Nah, itu saja yang diisi. Pos 1 mengawasi tembok lurus ke kanan dan lurus ke kiri. Pun juga yang di sana. Jadi ada jangkauan petugas yang bisa mengawasi hanya 2 orang saja, padahal idealnya untuk 6 orang. Itu salah satu strategi yang kita pakai. Dan yang lain yang kami pelajari adalah deteksi dini. Itu adalah strategi deteksi dini bagaimana untuk mengantisipasi keamanan. Bagaimana untuk mengantisipasi potensi-potensi gangguan keamanan. Strategi yang lain adalah membangun kemitraan pengamanan. Kita melibatkan juga unsur-unsur lain yang dalam hal ini bisa kita ajak kerjasama untuk pengamanan. Sebut saja ada TNI dan Polri, seperti itu. Dan yang lebih penting adalah kami punya strategi pengamanan dinamis. Sebab dengan strategi pengamanan statis yang berhitung dengan jumlah angka, jumlah fasilitas, tidak akan bisa kita jual di sini. Karena memang semua dalam tanda kutip serba kekurangan. Maka kami sudah banting setir, saya bersama dengan jajaran pengamanan, Pak KPLP sebut saja, kita ubah strategi kita dengan pengamanan dinamis. Bagaimana pengamanan dinamis berjalan? Libatkan semuanya untuk sumber-sumber pengamanan kita. Fungsi-fungsi intelijen kita laksanakan, fungsi pendekatan secara persuasif kita maksimalkan. Seperti itu Bapak yang dapat kami gambarkan, khusus persoalan pengamanan berkaitan dengan jumlah WBP yang sangat banyak yang kita sebut dengan overkapasitas. Persoalan lain tadi kalau boleh kami singgung bahwa ada fungsi lain dari kami di sini yang sudah berjalan adalah fungsi rehabilitasi medis. Karena memang setelah kita identifikasi ternyata jumlah penghuni narkotika itu lebih dari 70%, ini tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita diamkan, sehingga harus ada tindak lanjut yang salah satunya adalah rehab medis yang sudah kami laksanakan. Bapak dan Ibu soal pengamanan, ya, saya hadirkan Pak KPLP, nanti Pak KPLP bisa tambahkan kalau Bapak izinkan. Boleh Pak, silakan Pak, sebentar saja Pak singkat. Ya, silakan Pak KPLP. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menambahkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kalapas, bahwa di sini kami sudah melaksanakan yang namanya deteksi dini sejak kami bertugas di sini, itu sekitar bulan Januari.
Di situ ada semua unsur, kita lakukan mapping, kita lakukan identifikasi mulai dari registrasi, kemudian perawatan, pembinaan dan keamanan sendiri gitu. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa petugas di regu penjagaan itu hanya 6, kami atur sedemikian rupa, tentunya tetap memperhatikan aspek-aspek keamanan. Pos di sini ada 6, kita pos isi 3 titik yang bisa mengawasi seluruh lingkungan tembok keliling. Kemudian dalam setiap gedungnya kami tugaskan 1 orang petugas. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kalapas bahwa kami melakukan pengamanan dinamis, kami melakukan pendekatan-pendekatan ke warga binaan, sehingga disitulah kami bisa seperti keluarga. Artinya hal-hal yang menjurus kepada hal-hal yang negatif dapat kami cegah secara dini. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Ya. Oke, baik Pak. Ya, demikian Bapak, terima kasih Bapak sudah menyoal ini. Dengan segala hormat juga kami sampaikan, Bapak tepat banget di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Tambahin ya Pak, petugas kami Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, jadi memang di tengah keterbatasan ini juga bisa menjadi celah-celah inovasi Pak di situ. Jadi kalau misalnya memakai teknologi Pak, minimal CCTV itu apakah sudah memadai? Kemudian ini Pak, pertanyaan mungkin yang bisa dijawab dengan singkat Pak, di selain strategi pengawasan itu tadi Pak, adakah strategi di sisi pembinaannya Pak? Nah, di sisi pembinaannya, bagaimana Bapak bisa benar-benar menentukan program pembinaan kepada WBB ini agar tepat sasaran tadi Pak? Karena kan memang narkoba ini pembinaannya harus khusus Pak, tidak bisa sama nantinya dengan yang umum. Nah ini seperti apa Pak? Bisa dijawab dengan singkat Pak, dijelaskan. Terima kasih. Sebetulnya soal strategi kita tinggal mengimplementasikan. Seluruhnya sudah ada grand design dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tentu saja program ini berdasarkan penggalian nilai-nilai dari bawah. Yang kita maksud strategi adalah semua pembinaan itu berawal dari yang namanya Litmas. Litmas ini diselenggarakan oleh Bapas. Tentu saja mekanisme yang paling awal kita tempuh adalah mengusulkan Litmas kepada pihak Bapas. Ini adalah data awal dari seluruh program pembinaan nanti akan kemana. Bahkan tak hanya sekedar pembinaan, tetapi penempatan pun juga ada litmasnya. Saya menyinggung soal litmas, itu sebetulnya bukan core bisnis kami, tetapi itu bisnis prosesnya di Balai Pemasyarakatan. Tetapi ini perlu kami ungkap berkaitan dengan sistem apa. Dengan kata lain bahwa sistem memang sudah terintegrasi, sistem sudah terbangun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di unit pelaksana teknis tinggal melaksanakan. Konsistensi terhadap sistem ini adalah menjadi keharusan. Jadi kalau Bapak izin bertanya tentang pembinaan ini bagaimana, narkoba ini bagaimana, bahkan kerangka regulasi sudah mengarah kepada bagaimana seseorang berada di minimum security, bagaimana seseorang berada di medium security, bagaimana seseorang berada di maksimum security, atau bagaimana seseorang narapidana harus berada di super maksimum security. Ini semua karena strategi yang Bapak tanyakan tadi yang sudah tertuang di dalam sistem semuanya. Demikian Bapak. Oke, baik Bapak Kalapas. Karena waktu sudah habis ya Pak ya, kita lebih dari 60 menit. Terima kasih Bapak atas paparannya, penjelasannya. Perlu kami sampaikan bahwa hasil tes evaluasi kita pada hari ini belum hasil final Bapak. Nanti kita masih ada tahap selanjutnya, yaitu tahap panel kepada pimpinan, dan juga nanti akan dibandingkan Pak. Dibandingkan satker yang satu tipologi nanti seperti apa. Progresnya seperti apa, komitmennya seperti apa, kemudian inovasinya seperti apa, dan juga kami akan meminta catatan-catatan dari para stakeholder, dari KPK, dari ORI, ataupun dari Itjen maupun TPI terkait dengan catatan-catatan yang ada di Lapas Cilegon ini. Jadi
kombinasi semua itu nanti akan diputuskan Pak, apakah Lapas Cilegon ini bisa memperoleh predikat WBK di tahun ini atau tidak Pak. Jadi arahan pimpinan kami memang ZI ini bukan temporer Pak, tapi bagaimana menjamin sustainability-nya, progres perkembangannya selalu meningkat di situ Pak. Jadi itu Pak, des kita pada hari ini belum merupakan hasil final, tapi merupakan sebuah gambaran potret terkait bagaimana Bapak dan jajarannya membangun zona integritas di Satker Bapak. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan juga terima kasih Pak atas komitmen, atas semangatnya, dan juga atas atensinya tadi dalam kita berdiskusi dalam membangun ZI di Lapas Cilegon ini. Baik, mungkin kami tutup Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas semangatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah live nih, udah.